Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati, para pimpinan daerah, Bapak Imam, pengurus masjid, dan para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, serta mungkin ada yang mendengarkan dengan media yang lainnya. Sambil kita beritikaf pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sejumlah pesan-pesan sebagaimana Allah sudah mengingatkan kita semua untuk saling mengingatkan dalam surat Al-Asr bahwa kita semua akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup beriman, harus beramal soleh. Sudah cukup belum? Harus ada upaya dakwah, saling ingat mengingatkan. Tentang apa? Tentang kebenaran, tentang hal-hal yang baik, dan juga belum cukup, dan juga tentang kesabaran. Kita harus sabar dalam melakukan hal-hal yang baik. Tadi sudah disampaikan bahwa pada hari besok sebenarnya tepatnya 29 September itu di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day. Kita di Indonesia karena hari tanggal 29 hari Senin, Adi memfokuskan pada hari Minggu. Jadi di seluruh Indonesia diperingati hari tersebut bukan untuk membesarkan harinya, tapi esensinya adalah dalam rangka saling ingat mengingatkan. Okay. Dan alhamdulillah Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Aceh bersama dengan Persatuan Dokter Spesialis Jantung atau Kardiovaskular Indonesia di Aceh bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia Aceh yang juga memfokuskan tentang kesehatan jantung, kita memilih untuk melaksanakannya di sini untuk Provinsi Aceh. Mudah-mudahan ini menjadi contoh juga buat yang lainnya. Dan kita sudah sebagai informasi sudah tiba di sini sejak hari Jumat. Jadi sudah melaksanakan kegiatan sejak kemarin. Ada yang melakukan screening, ada yang screening di sekolah untuk anak SMP SMA untuk mendeteksi adanya gangguan jantung dari anak-anak. Kemudian kita juga mendeteksi masalah jantung pada orang tua dewasa di Puskesmas Kebayakan kemarin. Kemudian juga memberikan edukasi karena nggak cukup dengan diobati, karena jantung ini spesial. Ya, nanti saya akan sampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian juga kita melakukan edukasi tidak cukup untuk masyarakat awam, juga untuk para dokternya. Jadi kita merasa dokternya juga harus diperkuat tentang informasi-informasi terbaru, cara untuk menangani dan mencegah penyakit jantung. Dan pada pagi hari ini juga suatu kesempatan yang sangat baik sekali saya pikir, kita membuka hari dengan mentaati perintah Allah, kemudian melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, saling mengingatkan, ya, semoga Allah melimpahkan semua rahmat-Nya pada kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan
tiga pokok penyampaian. Yang pertama, apa pentingnya jantung. Yang kedua, apa tanda-tanda ada masalah jantung. Yang ketiga nanti, bagaimana kita bisa mencegah penyakit jantung. Ada tiga hal. Yang pertama tentang pentingnya jantung. Kalau kita misalkan suatu kendaraan yang sangat penting dan sangat mewah, maka biasanya organ yang paling mahal dari kendaraan tersebut, dari sebuah mobil misalnya, adalah mesinnya. Mesinnya. Karena mesin itu yang membuat kendaraan tersebut bergerak. Dan di mesin itu, inti dari mesin itu adalah penggerak utamanya, pistonnya, itu kita katakan. Nah, jantung juga demikian dalam tubuh kita. Kalaupun kita memiliki tubuh yang sangat bagus, sangat ideal, kalau jantungnya tidak bergerak, maka ibaratnya kita adalah mayat. Sehingga ketika kita mendengar seorang ibu hamil, itu pun untuk mengetahui seseorang itu janinnya ada atau tidak, biasanya diawali dengan detak jantung. Ketika seorang dokter mendengarkan detak jantung, itu adalah suatu pertanda bahwa sudah ada mulai proses pembentukan dan seterusnya. Dan saking pentingnya, detak jantung juga menjadi hal terakhir sebagai penanda berakhirnya kehidupan. Jadi makanya ini menjadi poin pentingnya kita menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, jantung itu kecil sebenarnya. Komponennya banyak, tapi dua yang paling utama yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, karena dia pompa, dia berisi otot-otot. Karena dia harus bekerja kontraksi dan relaksasi, sehingga darahnya bisa muter, oksigennya sampai ke seluruh tubuh. Untuk itu dia perlu otot yang sangat kuat. Dan saking kuatnya, dia harus memompa 1 menit 60 kali. Kalau kita bekerja lebih keras, bisa sampai 100 kali, bisa lebih. Bayangkan berapa kali dalam 1 menit, sudah 3.000 lebih dalam 1 jam, dalam 1 hari. Mesin apa yang bisa bekerja tanpa berhenti-berhenti? Ya, belum lagi waktu kita bicara bagaimana sistem olinya, sistem katupnya, sistem pelindungnya dan sebagainya. Wow, luar biasa. Organ yang kedua yang saya mau ceritakan lagi, untuk bekerja dengan sangat baik, jantung itu perlu suplai makanan. Suplai makanan ini diberikan oleh urat atau pembuluh darah yang bernama pembuluh darah koroner. Ya. Jadi urat ini yang mensuplai. Semakin kita kerjanya berat, maka detak jantung semakin kuat, maka butuh suplai yang lebih banyak. Nah, oke, itu yang basicnya. Sekarang masuk ke dalam apa tanda-tanda kalau kita ada masalah jantung. Ini mungkin akan memberi manfaat untuk kita kenali lebih awal. Karena banyak kejadian kita telat mengenali tapi terlambat. Dan masalah jantung banyak yang sifatnya harus berburu waktu. Ya, karena dia namanya penyempitan di bagian organ vital, ketika dia tidak ditolong dalam waktu yang diharapkan, nah keterlambatan itu berakibat kematian dari sel-sel jantung atau bahkan jantungnya berhenti. Kalau saya katakan separuh dari serangan jantung yang berat itu tidak sampai ke rumah sakit. Separuh yang sampai ke rumah sakit tidak pulang. Itu bahasa kasarnya. Jadi yang penting di sini adalah pengenalan secara cepat. Apa keluhan yang sering terjadi? Yang pertama, keluhannya adalah rasa tidak enak di dada. Saya tidak katakan sebagai sakit di dada. Kenapa? Karena pada sebagian orang, terutama pada orang tua atau wanita, atau yang ada penyakit diabetes,
sakitnya bisa menjadi tidak khas atau bahkan tidak dirasakan. Jadi bisa saja dirasakan rasa nggak enak aja, rasa berat, ya, rasa panas di dada, rasa tertindih batu atau terlilit, ditekan, ya, di sekitar dada, kiri, kanan, tengah. Nah, itu menjadi pertanda awal. Sifat kedua dari sifat ini adalah setelah ada keluhan yang di tengah-tengah ini atau di dadanya, dia bisa menjalar. Dia bisa menjalar rasa tersebut ke lengan, kiri atau kanan, sama aja. Jadi dua-dua harus diperhatikan. Ke leher. Jadi kadang-kadang kayak seperti ada yang menyampaikan seperti tercekik. Kok ada yang cekik, ada yang tindih dadanya. Terus mengatakan setelah baca doa, istighfar dan sebagainya hilang. Jadi gejalanya seperti itu memang. Jadi hilang, timbul, hilang, timbul. Kemudian bisa juga munculnya ke arah bawah. Ke arah bawah itu berarti ke arah perut. Sehingga seperti mual, mules, sakit. Atau ke belakang, punggung. Seperti ditusuk pakai kayu besar di tengah punggung belakang. Nah, gejala-gejala tersebut sifatnya hilang timbul. Kadang-kadang yang bagian tengahnya hilang, yang tersisa penjalarannya. Jadi orang menceritakan sakit di bahunya. Tapi kalau ditanya lebih awal mungkin ada kejadian di tengahnya. Ya. Nah, gejala-gejala seperti itu yang perlu diwaspadai adalah kalau gejalanya enggak hilang-hilang, 20 menit enggak hilang-hilang. Kalau sebentar hilang berarti besok bisa ke dokternya. Tapi kalau sudah 20 menit nggak hilang-hilang, ya itu biasanya disertai keringat dingin, lemas, bisa pingsan dan seterusnya. Jadi artinya udah berkepanjangan nggak hilang, kita jangan terjebak dengan ada semacam kearifan lokal, bukan hanya di sini tapi di banyak tempat yang berkembang adalah menganggap semua yang tidak enak itu masuk angin. Ya. Jadi masuk angin, kalau kita mau masuk angin, maka kadang-kadang orang mencari pertolongan dengan yang sederhana dan agak terlambat. Ya. Ketika dia sudah menunggu sekian jam, maka sudah terlambat. Dan terlambat itu mengakibatkan ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini akibat dari penyumbatan urat tadi itu. Makanya ini gejala dari penyakit jantung koroner. Biasanya solusinya nanti menjadi dipasang ring, ya, atau di bypass. Kalau ternyata penyempitannya banyak, berat, nggak bisa dipasang ring, maka pilihan operasi adalah pilihannya. Ya. Jadi semoga kita bisa mengenali dan bisa mengendalikan dari awal. Ya. Yang kedua, kalau terjadi masalah di jantung, otot-ototnya melemah, maka keluhan yang paling sering terjadi adalah cepat lelah, cepat capek. Cepat capek ini dimulai dari biasanya misalnya naik tangga masjid biasanya nggak apa-apa, tapi kok sewaktu-waktu naik tangga 4-5 anak tangga kok megap-megap. Itu gejala awal. Istirahat hilang, tapi terus berulang. Itu gejala awalnya. Kalau lebih berat, maka dia akan muncul sesak pada saat tidur. Lagi tidur tengah malam, tiba-tiba sesak dan terbangun. Kalau lebih berat lagi, sesaknya sambil duduk dan hilangnya sulit. Ya, mungkin agak sulit dibedakan dengan seperti masalah paru-paru. Tapi sesak nafasnya ini gara-gara jantungnya melemah, aliran darah ke jantungnya harus antri dan masuk cairannya ke paru-paru. Jadi gara-gara tersebut paru-parunya tenggelam. Kalau kami bilangnya paru-parunya tenggelam. Ya. Itu dua yang paling banyak dikeluhkan. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, maka kita biasanya akan mencari faktor risikonya. Apa faktor risikonya? Yang paling sering untuk Aceh, mohon maaf, kasus yang paling banyak yang pertama adalah ahli hisap. Ya, yang berasap-berasap tuh, rokok. Itu paling banyak. Tapi saya yakin ya, di sini mungkin berbeda barangkali.
Yang kedua, diabetes, gula. Nah, sakit gula ini karena dia kental darahnya, akhirnya menggerogoti dinding pembuluh darah, mudah untuk menempel kayak berlumpur ya, seperti itu ya. Yang ketiga, darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini sering dianggap remeh sehingga disebut sebagai pembunuh berdarah dingin. Mau bukti? Kemarin kita melakukan screening. Bapak Ibu tahu siapa yang ketemu darah tingginya? Anak SMP. Anak SMP. Di sini ada ketemu 2 atau 3 orang kemarin laporan dari Prof. Herlina. Ketemu anak-anak yang kalau misalnya kita tidak screening ya kita nggak tahu. Tapi kalau di awal begini mungkin bisa ditindaklanjuti. Kalau pada orang dewasa banyak yang merasa nggak ada keluhan, tidak periksa. Kalau diperiksa belum tentu tidak ada masalah. Ya, jadi darah tinggi masalah. Kemudian kolesterol, ya, kolesterol yang tinggi masalah juga. Kemudian kurang aktivitas gerak, kemudian kegemukan, kemudian stres yang berlebihan. Kemudian pada wanita bisa muncul biasanya kalau pada sebelum menopause, biasanya yang banyak kena serangan itu bapak-bapak, yang laki. Tapi setelah menopause biasanya yang ibu-ibu juga menjadi banyak yang terjadi serangan-serangan jantung. Oke. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ini tahap ketiganya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut? Dalam hal ini Yayasan Jantung mengembangkan istilah panca usaha jantung sehat. Ada 5. Singkatannya SEHAT. Sehat. Yang pertama, seimbangkan gizi. Apa itu seimbangkan gizi? Ada yang harus dikurangi gizinya, ada yang harus ditambah. Akibat dari ini biasanya ada orang yang kekurangan gizi bermasalah juga, yang kita sekarang dengan istilah stunting. Tapi sebaliknya ada juga yang berlebihan gizi menjadi kegemukan. Di tengah-tengahnya itu orang yang kelebihan makanan-makanan yang berlemak menjadi gangguan lemak. Yang berlebihan makanan manis jatuh ke diabetes. Yang berlebihan makanan yang asin jatuh ke hipertensi. Jadi menjaga keseimbangan. Apa yang harus banyak dikonsumsi? Serat. Ya. Jadi serat itu sayur-sayuran. Saya pikir itu semua ada di sini. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Di daerah lain susah, di sini banyak. Berbanyak hal tersebut, agak dikurangi karbohidrat atau nasinya, ya, proteinnya diperbanyak, ya, kurangi makanan berminyak. Di antara makanan yang berlemak tapi bagus adalah lemak ikan. Kalau di danau kayaknya mungkin sedikit jenis ikan berlemak ya, setahu saya ya. Tapi di laut mungkin ikan berlemak mungkin banyak pilihannya. Tapi buah di sini alpukat adalah salah satu buah berlemak yang paling bagus untuk jantung. Alpukat. Ya. Jadi makannya kita harus belajar makan alpukat tanpa gula dan enak sekali. Ya. Bagi yang sudah mengkonsumsi diteruskan, saya sangat rekomendasikan. Dan apalagi kemarin saya baru tes Bupati, itu di sini buah alpukat madu ya. Nah, itu murah sekali di sini dan langsung saya borong kemarin. Jadi borong terus. Waktu kita coba memang nggak perlu pakai gula, sudah lemak dia, udah lemak dia. Orang Jepang malah menggabungkannya dengan nasi, jadi sushi. Ya, jadi sushi pakai alpukat, nah jadi bagus sekali. Satu tadi tentang es ya, simak nutri. Jadi nutrisinya itu gara-gara buah-buahannya jadi tercukuplah mineral-mineral, magnesium, kaliumnya dicukup, jadi sehat ya. Kemudian yang kedua, enyahkan rokok. Nah ini, itu yang berat ya.
Jadi ini bukan dikurangi Bapak Ibu, harus stop. Harus stop. Kalau belum bisa, mulailah dengan niatnya, mulailah dengan upaya-upaya untuk menghentikannya. Ya, minimal sudah merencanakannya. Karena informasi tentang rokok pasti banyak yang nggak suka, tapi harus disampaikan. Nah, inilah dia katakan yang benar walaupun pahit, nggak enak ngomongnya, ya. Tapi harus disampaikan. Kalau bukan saya yang sampaikan, siapa lagi yang sampaikan? Ya, kalau nanti bagus nggak bagus, nggak boleh, harus berhenti. Ya, jadi efeknya itu untuk jantung saja. Di tempat saya bekerja di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh, kalau ada dalam satu ruangan itu yang laki-laki kena serangan jantung, biasanya saya tanya, walaupun bukan pasien saya, Bapak ada merokok? Ada merokok, ada merokok. Kalau ada 10 orang itu 8 orang merokok. Kira-kira seperti itu. Jadi begitulah. Ada yang merokok tambah hipertensi, ada yang merokok tambah gula. Tapi juga tidak kurang merokok saja, nggak yang lain. Jadi itulah makanya kita katakan faktor risiko. Ya. Karena pesan kebaikan itu memang harus berulang-ulang. Waktu serangan jantung semua mengaku saya berhenti dok. 3 bulan jumpa lagi, masih merokok. Satu-satu dok. Ya iyalah, merokok karena mungkin sebungkus-sebungkus ya. Merokok sebatang-sebatang. Jadi harus niatkan untuk berhenti merokok. Belum lagi masalah kanker, masalah paru-paru. Banyak sekali yang sekarang ini makin dibuka pusat onkologi di Banda Aceh, makin banyak. Ya. Yang masalahnya bukan hanya perokok, keluarganya kena gara-gara rokok yang dilakukan oleh yang mengisapnya. Baju yang melekatnya itu, baunya itu juga akan mengganggu yang menghirupnya. Ya. Kemudian yang ketiga, SEH. Hadapi, atasi stres. Nah, stres ini bervariasi, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Jangan kita anggap, wah stres ini paling yang bapak-bapak aja yang capek bekerja yang stres. Enggak. Sekarang anak-anak sekarang banyak yang stres. Anak-anak yang generasi Gen Z sekarang ini banyak yang mereka kesulitan terhadap interaksi dengan lingkungannya. Dan stres itu kadang-kadang tidak disampaikan. Dan ini menjadi cikal bakal masalah ke depan yang kita masih belum tahu. Dan kami sudah melihat banyak potensi seperti ini. Ya. Kalau di tempat-tempat yang berat kerjanya bisa sampai bunuh diri, mohon maaf. Ya. Dan stres ini juga berkorelasi terutama pada wanita. Itu akibat stres yang berkepanjangan, pembuluh darahnya menciut. Nah, itu yang bikin sakit jantungnya. Apa pemahaman tentang stres itu gimana? Setiap kita stres, itu ada satu urat yang tegang di tubuh kita. Kalau urat tersebut, seperti misalnya kita memegang segelas air. Kalau cuma untuk diminum, kayaknya ringan sekali. Tapi coba kita pegang satu gelas air tersebut selama 1 jam. Apa rasanya? Mulai pegal. Bagaimana kalau 1 hari? Apa nggak tegang setengah badan? Gimana kalau sebulan? Nah, itulah dengan stresnya. Ketika lama dia tidak hilang-hilang, maka dia akan membuat proses di otak itu menjadi beku, menjadi sulit untuk masalah kecil jadi besar. Maka jadi efeknya itu menjadi ke seluruh tubuh. Makanya kalau ada stres, kita muslim sebenarnya gampang. Ya. Kita disuruh mengingat Allah, hati tenang. Nanti stres lagi nggak apa-apa, ingat Allah, tenang lagi. Yang penting itu rilis. Yang penting itu ketika kita makanya hadapi, atasi. Jadi stres bekerja, kita sholat tenang. Saya senang sekali itu ya, lihat Pak Bupati azan. Nah, ini baru saya lihat sendiri. Ada cerita, tapi baru lihat sendiri. Alhamdulillah. Itu obat saya pikir yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikuti jejak beliau seperti itu. Ya. Kemudian T yang terakhir. Awasi tekanan darah. Ya, awasi tekanan darah. Jadi tekanan darah
Ya seperti tadi yang saya sampaikan, walaupun nggak ada keluhan, buat yang nggak ada keluhan sama sekali, minimal setahun sekali harus dicek deh. Ya, nggak pernah ada keluhan, setahun sekali cek aja. Sekarang kan ada program posyandu, puskesmas, lansia dan sebagainya. Bapak, ibu-ibu datangi, coba cek. Bentar. Karena kadang-kadang tidak muncul keluhannya. Ketika kita tidak muncul keluhan tekanan darah dan tekanan darah kita tinggi, itu bukan hal yang baik. Orang sering membanggakan, waduh darah berapa tensinya? Saya sih 200 nggak apa-apa. Salah. Itu 200 nggak apa-apa seperti orang mengatakan saya berada di puncak apa sih namanya Budi Telong. Di pinggirnya itu saya jalan-jalan nggak apa-apa. Iya, ditiup angin mati kau. Artinya kita berada di pinggir jurang, nggak apa-apa, belum. Ya, dan ketika kita tidak ada keluhan, justru makin masalah. Karena nggak ada yang mengingatkan, tubuh kita sudah mengingatkan sebelumnya. Tapi karena kita tidak mendengarkan, ya udah dia nggak ingatkan lagi. Jadi makin tidak ada keluhan makin bahaya. Jadi maka penting kalau tidak ada keluhan, cek setahun sekali. Kalau ada keluhan lebih sering lagi. Kalau sudah ada darah tinggi, minum obat. Kalau sudah minum obat, dicek lebih sering. Supaya biar tahu obatnya itu bekerja apa, sudah optimal apa belum. Kadang-kadang obatnya sudah turun, kalau tidak kita sampai yang begini, berhenti minum obat, masalah lagi, naik lagi tensinya. Nah, tensi yang meledak tiba-tiba itu yang bikin stroke ya. Makanya penting awasi tekanan darah. Terakhir, teratur berolahraga. Nah, ini obat untuk semua yang tadi itu. Ya. Apa rahasia olahraga? Olahraga itu pakai kata teratur. Bukan olahraga saja. Olahraga yang sekali saja, manfaatnya tentu sangat kecil, sangat singkat. Dia menjadi manfaatnya muncak ketika efek teratur. Mirip-mirip ibadah juga. Ibadah sekali-sekali dengan ibadah yang istiqomah. Yang mahalnya istiqomahnya, yang mahalnya teraturnya. Jadi kita menjaga jiwa kita dengan menjaga sholat, menjaga fisik kita dengan menjaga olahraga. Harus ada olahraga. Makanya kami ini dengan Pak Bupati pagi ini mau ngajak semua orang ini ke Musara Alun, Pak ya. Kita mau mengajak semua untuk bergerak semua untuk senam jantung sehat. Salah satunya juga olahraga-olahraga yang lain. Ya. Berapa banyak olahraga yang dibutuhkan untuk sehat jantung? Olahraga aerobik atau jalan atau senam itu disarankan sehari 30 menit minimal. Ya. Berapa lama? 5 hari seminggu. Nah itu efeknya akan terus continue, akan menurunkan tekanan darah. Kadang-kadang kita agak salah makan, agak asin, itu keluar keringatnya, garamnya keluar. Tensi turun, kolesterolnya terbakar, gulanya terbakar. Makanya dia efeknya menjadi luar biasa. Jadi penting sekali berolahraga yang teratur. Dan juga olahraganya dikombinasi, Bapak Ibu. Antara olahraga yang sifatnya aerobik itu continue tapi ringan, sama olahraga yang berat. Olahraga yang berat itu kalau yang masih muda-muda atau yang masih mampu, melatih otot paha, melatih otot bahu, bisa push up, bisa sit up, yang nggak perlu bahan, nggak perlu alat-alat yang berat. Ya. Bisa ngangkat benda-benda yang ada di rumah, ambil air 1 ember, itu kira-kira berapa kilo tuh? Ada 10 kilo. Oh udah, berdiri, jongkok sedikit, angkat saja, naik turun, udah, ada 10 kali, wah, udah mantap tuh. Yang sulitnya apa? Teraturnya. Mungkin hari ini teringat, besok lupa lagi. Tapi paling tidak kita udah mendapatkan pesan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.